إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في سامنا وفي يماننا صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada siang hari ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam kita masih diberikan banyak kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam. Dan detik ini Allah hidangkan nikmat luar biasa, solat Jumat berjamaah. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita limpahkan, semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semoga dengan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib yang bertugas, tak lupa saya berpesan berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah Jumat pada hari ini, beberapa hal yang membuat kita cinta dan akan terus membela Palestina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari terakhir ini kita disuguhkan oleh tontonan yang menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak, saudara, di era modern seperti sekarang ini yang katanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, tapi yang namanya Zionis Yahudi Israel laknatullah alaih, mereka leluasa seenaknya menjajah bumi Palestina. Mereka seenaknya menindas rakyat di sana, saudara. Serangan demi serangan mereka lakukan, dan perbuatan yang biadab juga mereka lakukan. Bagaimana mereka memblokade pasokan bahan makanan yang ditujukan ke negara Palestina. Saudara, sudah bukan ratusan lagi, bahkan ribuan rakyat Palestina yang tidak berdosa gugur akibat kekejian, kebiadaban pasukan Zionis Yahudi Israel laknatullah alaih.
Sebagai umat Islam tentu kita prihatin. Sebagai umat Islam kita tentu sedih. Sebagai umat Islam kita selalu mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam kita tentu harus cinta dan sayang kepada bangsa Palestina, karena bangsa Palestina adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Palestina bukanlah negara yang biasa, saudara. Palestina adalah negara yang memiliki sejarah yang sangat panjang, dan sejarah itu bersemayam di dalam dada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus membantu membela mereka? Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang muslim itu adalah bersaudara. Penduduk Palestina adalah saudara seiman kita, saudara seakidah kita. Kata Rasulullah, barang siapa yang menolong saudaranya, maka nanti di kemudian hari Allah akan menolong. Siapa yang melonggarkan kesempitan saudaranya, kata Rasulullah, maka kesulitan kita akan dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang menjadikan diri kita cinta dan ingin membela bangsa Palestina. Yang pertama, di Palestina itu ada Masjidil Aqsa, masjid tertua setelah Masjidil Haram, yang pertama kali didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam. 40 tahun setelah Nabi Adam mendirikan Masjidil Haram, kemudian Nabi Adam mendirikan yang namanya Masjidil Aqsa. Yang kedua, di Palestina ada Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Selama 17 bulan Masjidil Aqsa menjadi kiblat untuk kita mendirikan salat setelah hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Kemudian yang ketiga, di Masjidil Aqsa itu merupakan titik akhir perjalanan Isra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu merupakan titik awal mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj itulah mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Masjidil Aqsa itulah Rasulullah menjadi imam salat berjamaah, yang mana jamaahnya, makmumnya tidak lain tidak bukan adalah nabi-nabi yang Allah turunkan ke muka bumi ini, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Kemudian kenapa kita cinta, kita ingin membela Palestina? Karena Palestina di sana nanti yang namanya Dajjal laknatullah alaih akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang namanya Palestina itu merupakan sebagian dari Syam. Negara Syam diantaranya adalah Palestina, Lebanon, Suriah, dan juga Yordania. Palestina ini termasuk negara Syam yang selalu didoakan oleh Nabi. Apa doa Nabi kepada negara-negara Syam? Allahumma barik lana fi Samina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan juga negeri Yaman. Yang terakhir saudara,
Palestina merupakan negeri di mana di sana dilahirkan banyak ulama-ulama terkenal, ulama-ulama yang luar biasa untuk mendakwahkan Islam. Di antaranya di sana tinggal lahir Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian ada juga Imam Malik bin Dinar, seorang ahli tasawuf, dan juga Imam Syafi'i yang sangat luar biasa ilmunya, yang menjadi rujukan buat kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu indah, begitu subur, begitu berkahnya yang namanya negeri Palestina, saudara. Ini membuat bangsa-bangsa lain tertarik, membuat bangsa-bangsa lain ingin masuk, menjajah, bahkan ingin menguasai yang namanya Palestina. Lalu apa yang dilakukan oleh pemimpin Islam terdahulu di wilayah Palestina ketika negaranya akan dijajah? Pemimpin Islam terdahulu luar biasa berjuangnya untuk Palestina. Salah satu di antaranya adalah Sultan Abdul Hamid II. Subhanallah, ini adalah sultan yang luar biasa. Dia berani memerangi kaum penjajah yang ingin berusaha memasuki Baitul Maqdis, yang berusaha menghancurkan Masjidil Aqsa. Bahkan ada ucapan yang luar biasa dari Sultan Hamid II, saudara, di mana dia berkata, "Aku tidak akan menjual satu jengkal pun tanah di bumi Palestina." Kenapa beliau mengomong seperti itu, saudara? Ternyata ada sekelompok kaum Yahudi yang ingin menyogok, yang ingin menyuap Sultan Hamid II dengan uang yang sangat luar biasa besarnya. Mereka menyogok Sultan Hamid II dengan alasan supaya mereka bisa tinggal di sebagian wilayah Palestina, tapi semuanya itu ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II. Kemudian yang sangat fenomenal adalah bagaimana perjuangan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima besar yang luar biasa, yang gigih, yang cinta kepada bumi Palestina. Dengan sekuat tenaga beliau berjuang mempertahankan, mengusir penjajah yang ada di bumi Palestina. Klimaksnya pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil memerdekakan Baitul Maqdis, merdekakan Masjidil Aqsa dari bumi penjajah, saudara. Yang dilakukan pertama kali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika mengusir penjajah bukanlah dia mengerahkan pasukan, bukanlah dia mempersenjatai pasukannya dengan senjata yang lengkap, tapi yang pertama beliau lakukan adalah bagaimana beliau mempersatukan umat Islam yang ada pada saat itu. Salahuddin Al-Ayyubi mempersatukan umat Islam yang ada pada saat itu untuk masuk dalam satu akidah, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut beliau, kesatuan akidah akan melahirkan kesatuan hati. Kesatuan hati di antara umat Islam akan memberikan kekuatan, dan kekuatan itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Ini pelajaran buat kita, saudara, bahwa sekarang kita terkotak-kotak, kita terpecah belah, kita saling hujat, kita saling caci maki dengan apa yang dikatakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Mari kita perkuat akidah kita, kita perkuat iman Islam kita, kita jadikan saudara-saudara kita itu sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Jadikan umat Islam yang lain dengan umat Islam lain sebagai saudara yang bisa mempersatukan umat Islam, saudara. Apa yang terjadi di negara Palestina sekarang ini merupakan pelajaran buat kita bahwa umat Islam harus bersatu. Umat Islam harus bangkit
Umat Islam harus mempersatukan diri. Tidak boleh kita saling mencela, tidak boleh kita saling menghina, apakah lagi kita saling mengkafirkan di antara kita, saudara. Saudara, apa yang harus kita lakukan kepada saudara-saudara kita di Palestina? Untuk berjuang secara fisik, mungkin ada kemauan dalam diri kita, tapi itu sangat terbentur dengan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Secara niat kita ingin berjihad, berjuang bersama dengan mereka, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, tapi itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Dan yang paling realistis adalah bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina dengan uluran dana, dengan bantuan materi, dengan bantuan harta yang kita miliki, dengan harapan harta yang kita kumpulkan, sesuatu yang kita berikan kepada saudara-saudara kita bisa meringankan beban mereka, bisa digunakan untuk perjuangan mereka. Dan yang paling minimal sekali, kalau harta kita tidak punya, jihad kita tidak bisa, yang harus kita lakukan banyak-banyak kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kekuatan, kesabaran kepada rakyat Palestina, dan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala hancurkan sehancur-hancurnya orang-orang Zionis Yahudi yang ingin berusaha menguasai bumi Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya sehat walafiat. Allah berikan kita kemudahan untuk berjuang bersama dengan saudara-saudara kita. Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa memberikan sebagian harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestina. Semoga mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلا يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأصول وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
اللهم انصر فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين وارحمنا فإنك خير الراحمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة.